Sebenarnya akademi itu adalah yang dipunya oleh klub-klub atau mungkin perseorangan juga, tapi persyaratan utamanya adalah mereka menyeleksi pemain untuk mereka latih. Tidak berbayar yang pasti akademi. Sedangkan sekolah futsal itu berbayar, namanya juga sekolah. Cuman di Indonesia itu kebanyakan akademi itu berbentuk sekolah futsal, hanya namanya saja akademi. Halo Bola Lovers, kembali hadir di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Masih bersama saya Dwi Anggoro, dan kali ini kita kedatangan tamu sesepuh legenda akademi futsal di Indonesia, yaitu Bang Didi Ferdiansyah. Enaknya panggilnya apa nih, Bang Didi? Bang Ferdi aja, Bang Didi. Didi. Sesepuh tua banget gua. Oke, buat yang belum tahu nih, Bang Didi ini bisa dikatakan salah satu pionir lah akademi atau sekolah futsal di Indonesia nih, yang menciptakan banyak pemain-pemain muda yang sekarang mungkin udah ada yang bela timnas futsal ya, Bang Didi ya? Alhamdulillah. Oke nih, kali ini kita akan membahas tentang tips atau enggak tutorial bagaimana sih membangun sebuah akademi futsal yang tentunya nggak hanya menciptakan pemain berbakat ya, tapi juga bisa menghidupi orang yang punya akademi itu. Ya, betul. Jadi masalah utama memang sekarang itu ya, Mas Boro. Jadi sebenarnya intinya, tapi apakah bisa? Jadi gini, yang paling penting adalah bagaimana kita memanage manajemen sekolah futsal itu sendiri. Nah, sekolah futsal itu ya pastinya berbayar, ya. Walaupun kebanyakan sekarang pakai namanya akademi, ya itu cuma nama lah, nggak apa-apa ya. Mungkin cita-citanya ke depannya akan jadi Grill Academy, anggap aja nama itu doa. Amin, amin. Nah, kalau untuk yang sekarang rata-rata mereka sudah menjadi industri, tapi baru industri kecil. Nah, dari mana mereka dapat income? Ada yang namanya income utama, ada yang namanya income saya bilangnya sih income oke lah, income bagus, itu support, dukungan, sponsor dan lain-lain. Nah, income utama itu apa? Sekarang kalau income utama itu masih dari iuran dari pendaftaran. Nah, pendaftaran itu udah termasuk jersey, kaos kaki. Nah, sudah itu dari situ pun kadang-kadang kita sudah dapat bonus. Sekolah-sekolah futsal itu udah dapat bonus, misalnya kerjasama sama Rai Sport, contohnya. Nah, baju jersey anak-anak daftar beli sama Rai Sport, ini sampel ya. Nah, sudah itu baju tanding Rai Sport dukung si sekolah futsal, kontrak kerjasama. Dari penjualan si sekolah futsal jersey, kaos kaki segala macam, sekolah futsal akan mendapatkan income. Dari baju tanding mereka sudah nggak beli, dapat support. Itu salah satu support atau sponsor yang mendukung sekolah futsal. Ini bisa dikatakan pertama income utama itu dari para pemain. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya memang agak mungkin kita jelasin dulu ya, apa sebenarnya akademi dan sekolah futsal. Sebenarnya akademi itu adalah yang dipunya oleh klub-klub atau mungkin perseorangan juga, tapi persyaratan utamanya adalah mereka menyeleksi pemain untuk mereka latih. Tidak berbayar yang pasti akademi. Sedangkan sekolah futsal itu berbayar, namanya juga sekolah. Cuman di Indonesia itu kebanyakan akademi itu berbentuk sekolah futsal, hanya namanya saja akademi. Nah, menurut Bang Didi, daripada kita meributkan nama ini, lebih baik sudahlah dibiarkan saja nama yang pasti di Indonesia mayoritas itu sekolah futsal. Betul, Bang Didi? Betul. Nah, dari sekolah futsal ini pertama income utama tadi dari para anak didik istilahnya kita sebut ya. Para pemain itu mendaftar, dan itu tinggal gimana manajemennya memutarkan itu untuk pelatih segala macam. Sebenarnya dari iuran itu juga sebenarnya sudah cukup ya, Ro ya. Jadi ada beberapa sekolah futsal itu pastinya begini, mereka misalnya dapat income atau dari itu satu kelas itu misalnya 150.000, karena rata-rata mayoritas 150.000 sebulan dari per anak. Satu kelas itu bisa 25. Jadi kalau 150.000 kali 25 itu income mereka bisa 1,8 lah. 1,8an, ya kan? Lebih dong, kalau 100 1,8 18 baru. 2 kali lipat itu udah 3 juta sekian lah. Dan itu kan dari income. Cuman kalau dari income bisa dikatakan satu kelas itu bisa dapat 2 juta mungkin lah ya. Ya, bersih bisa dapat 2 juta, udah potong lapangan. Nah, itu kembali lagi nih. Ketika dari itu baru satu kelas, misalkan dia ada 2 kelas 3 kelas, pasti otomatis lebih nambah lagi. Nah, kembali kita berarti orang kan pasti mikir ya, wah,
oh dapatnya gede juga nih, tapi bayar gaji pelatih gimana? Nah ini yang harus Itu, sebenarnya berapa sih gaji? Ini bisa nggak dijelasin nih Bang Didi? Apakah seorang yang pemilik akademi itu harus melatih juga atau dia bisa ngasih Enggak. ke pelatih? Jadi nggak harus pelatih. Cuman kebanyakan di kita ya, pemilik sekolah futsal adalah pelatih. Tapi kalau misalnya bukan pelatih bisa. Lalu mereka memberikan kepada pelatih untuk melatih, membayar gajinya. Dan kalau boleh saya sebut di sini, rata-rata kebanyakan ya itu antara 150 sampai 300 ribu per datang 2 jam kerja. Tapi mereka biasanya pelatih-pelatih itu setiap minggu Sabtu mereka bisa melatih 3 atau 4 sekolah futsal ya. Cuma hari Minggu itu. Kalau Perbedaannya. misalnya mereka 200 dapat melatih di 4 atau 3 tempat, mereka udah 600 sehari. Kalau 200, ya kan? 200 ya. Nah, dengan sendirinya, dengan adanya banyak sekolah-sekolah futsal itu menghidupkan pelatih-pelatih. Pelatih punya income, bahkan pelatih Liga Pro kalau lagi nganggur mereka ngelatih ke sekolah futsal. Masih kalau dipikir seperti itu kalau semisal si akademi ini mengontrak pelatih, ya kan? Tapi kalau misalkan si pelatih ini yang punyanya otomatis udah biaya udah bisa kepotong sendiri langsung. Betul, kan. Sebenarnya biaya nggak berubah banyak kan sebenarnya Bang Didi ya. Betul. Cuman permasalahannya ada di pelatih futsal ini, pelatih futsal yang istilahnya dia nggak punya akademi, dia bisa melatih dimanapun juga dan Betul. otomatis income-nya lebih banyak lagi. Cuman ada yang mesti kita bahas juga, Ro. Seorang pelatih biasanya kalau dia manajemen dia pegang sendiri lalu melatih dia, itu akan terganggu fokusnya. Jadi gini, saya kasih contoh beberapa. Saya boleh nyebutin contoh? Contoh langsung. Oke lah. Ada beberapa kelemahan di misalnya gini, di manajemen bagus, tapi dia fokus nih sama manajemen, dia pelatih juga, dia pasti akan kendor di kepelatihan. Dia misalnya cari sponsor, misalnya dia main medsos segala macam, cari dukungan, dia juga seorang dia juga ambil marketingnya, lalu dia pelatihnya juga enggak bahkan bagus. Jadi lebih baik emang terpisah ya. Jadi emang terpisah. Kalau mau ambil okay. manajemennya, dia pegang manajemennya, kasih pelatihnya ke orang lain. Nah, ini emang udah kayak kewajiban gitu. Memang setiap sekolah futsal itu harus punya manajemen sendiri nih. Nggak boleh hanya sekolah futsal kan cuma ngelatih aja, dia datang dia bukan nggak boleh. Jadi ada yang memang sendiri, tapi dia biasanya cuma bisa dapat income utama dari iuran anak-anak itu. Emang lumayan sih setelah dipotong bayar lapangan, mereka nggak bayar apa-apa lagi karena sisanya hanya untuk mereka. Nah, tapi kan itu mau nggak mau pertama kalau pengeluaran itu tadi ke lapangan. Nah, kalau lapangan mungkin di kisaran 250.000 per jam atau 100.000 per jam mungkin ya bagi dia. Tapi kayak semisal nih kayak sepatu, atau mungkin bola, rompi segala macam itu apakah memang harus bermodal dulu? Emang harus resiko bermodal dulu atau nungguin nih dari iuran dulu deh, gue tunggu dulu deh kumpul baru gue beliin? Atau gimana bagusnya? Kalau dari awal mestinya memang bola perlengkapan harus disiapin, itu uangnya nggak begitu banyak, apalagi zaman sekarang sekolah futsal banyak pendukung, banyak diskon lah. Dengan marak seperti ini, kalau buka sekarang udah banyak pendukung, asal kita bisa deketin. Makanya ilmu marketing juga penting, jangan ngeremehin ilmu marketing. Contoh lah, kita sekarang soalnya ada di Rai Sport, kita bisa deketin Rai Sport bisa support ke awal, ya kan? Karena dia berpikir untuk jangka panjang ke depan. Nah itu yang harus dibangun oleh sekolah futsal. Dia mau bawain kemana ke depannya gitu, dari sisi manajemen, dari sisi pelatihan gitu loh. Nah makanya saya bilang kalau misalnya fokus dua itu disatuin dengan satu orang yang sama, nggak akan jadi besar. Nah tetapi kalau misalnya seorang pelatih bikin sekolah futsal, dia melatih, dia bisa menciptakan pemain timnas, dia bisa segala macam, jadiin pemain itu dengan latihan maksimal dengan kemampuannya yang memang seorang pelatih bagus misalnya. Tetapi mungkin dari sisi manajemennya dia nggak akan maksimal. Tetapi apakah cukup buat dia, kembali lagi tentatif kalau uang cukup. Yang jelas saya yakini sekarang bahwa dengan banyaknya sekolah futsal, pelatih nggak pada nganggur. Sekarang kalau mau tanya berapa pelatih level nasional, berapa sertifikat yang udah dikeluarin di level nasional? Nah, kalau nggak ada sekolah futsal mereka mau kerja di mana? Guru olahraga aja udah tuh di sekolah tuh. Betul. Tapi benar nih. Berarti kalau ngebangun dari sekolah futsal yang jelas pertama adalah kita emang harus sedia modal dulu ya, istilahnya buat bola, rompi segala macam, dan itu sebenarnya nggak begitu terlalu mahal kan? Iya.
nggak terlalu mahal. Itu bisa, tapi saya tipe kalau orang yang nggak punya modal juga seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Yang penting ada tempat latihannya. Ada tempat latihannya. Kemudian kalau bisa punya tim pelatih sendiri Ya. tuh kan untuk lebih apa namanya? Kalau fokus. saya mau hitungin dari pendaftaran sudah bisa, itu udah Sudah bisa beli juga. emas. Sudah cukup bisa ya? beli emas Sudah semua. cukup. Karena kelebihannya selain dari iuran bulanan tadi yang uang pasti, pendaftaran itu merupakan income awal untuk modal Membangun sekolah futsal membangun itu. sekolah futsal untuk beli perlengkapan. Tetapi satu yang harus dilakukan adalah usahakan bisa kerjasama dengan lapangan yang mau berpartner, minimal walaupun masih bayar member, tapi dia terbuka buat sekolah futsal kita, jadi bisa daftar di sana, bisa bayar di sana, bisa dapat dukungan, bahkan mungkin aja lapangan tuh bisa kasih modal awal dulu perlengkapan pelatihan karena dia tahu ini akan jadi member dia ke depan. Gitu. Nanti fokus sama dan nyari tempat futsal dulu ya, tempat futsal. Tempat futsal yang kemudian, mau kerjasama. Nah, pelatih itu udah pasti. Iya, pelatih. Nah, berikutnya sebenarnya minimal baiknya tuh berapa agar ada siswa tuh masuk biar kita latih dan kita istilahnya sekolah futsal itu hidup. Jadi apakah 10 orang cukup nih, 10 anak cukup atau 20 aja cukup atau buka sebanyak-banyaknya, pokoknya gue nunggu 30 nih baru gue mulai nih sekolah nih. Sebenarnya gini, kalau kita bicara cost udah itu pemasukan pengeluaran kita kan harus hitung. Tapi kalau cuman barometernya lapangan sama pelatih, dari pendaftaran itu sudah bisa jadi backup awal. Dari 10 kita bisa hitung, kalau misalnya gini, 10 kali 150 berarti 1.500.000. Bayar lapangan anggap aja 100.000 yang biar gampang hitungnya. Misalnya 8 jam atau 10 jam seminggu, berarti kan sebulan kalau sebulan berarti 1 juta. Kalau 10 jam 1 juta, anggap aja ya 1 juta. Masih ada sisa 500.000. Tapi dia masih punya stok uang pendaftaran sebagai kas backup gitu loh. Ya kan? Okay. Itu udah bisa jalan 10 jam latihan dalam sebulan dengan modal 10 iuran 150 sudah bisa jalan, sudah bisa profit bahkan. Tapi masih kecil. Nah, tapi itu satu kelas. Kalau dia punya 2 kelas atau satu kelas 10 orang itu juga nggak mungkin, tapi minimal tuh 20 atau 15 lah. Kalau cuma 10 pas game kan 55. Jadi kalau rest semua, lapangan kan sayang. Gitu. Nah, jadi intinya adalah tinggal kita bagian promosinya biar anak didik bisa datang, itu yang utama kan. Yang pasti udah ada lapangan kita udah perhitungkan, kemudian kayak seragam, jersey bola udah kita perhitungkan di awal dari uang pendaftaran itu. Iya. Nah, berikutnya adalah ini sebenarnya yang krusial dan yang paling kunci ini. Ketika di daerah itu udah ada sekolah futsal, bolehkah kita ngebukanya atau kita ngebuka tempat lain atau bagaimana sebenarnya? Untuk lokasi ini sebenarnya Bang Didi ini yang utama. Jadi gini, kalau bahkan sekarang udah ada sekolah futsal yang punya cabang-cabang kan. Udah berapa sekolah futsal yang punya cabang-cabang, ya kita sebut aja lah. Ada Pamos yang udah ada di mana-mana gitu kan. Sudah itu ada beberapa yang udah yang dekat aja lah dari saya, misalnya Baret pernah punya di Bekasi, punya di Depok juga ya. Nah sudah itu ya banyak lah contohnya. Jadi karena memang sudah lumayan. Sekarang kalau cuma dapat cari income 3-4 juta itu mereka nggak terlalu sulit. Hanya kerja Sabtu Minggu loh. Jadi istilahnya kalau lokasi tinggal ajar aja ya berarti ya? Iya, nggak ada masalah. Kalau lokasi itu kan bisa jadi pilihan. Kalau misalnya lokasi di Pondok Indah, ya iurannya beda. Kalau lokasi di Kelapa Gading iurannya beda karena pasarnya juga beda. Ya kan? Kalau misalnya ya letak lokasi itu pengaruh ke income, lebih ke income dan berapa pendaftaran, karena biayanya juga besar kalau di daerah seperti itu. Kalau misalnya di Kelapa Gading sewa lapangan pasti beda dengan di Bekasi. Kalau Bekasi bisa 100.000, di Kelapa Gading atau di Pondok Indah nggak mungkin 100.000 gitu kan. Itu kan juga beda income-nya. Oke, berarti itulah buat yang ingin ngebentuk sekolah futsal sebenarnya nggak ribet-ribet amat berarti ya Bang Didi ya. Cuman satu hal, promo ini yang masih suka kelupaan atau apa ya. Promo itu penting, media sosial itu penting, itu salah satu untuk memajukan sekolah futsal kita supaya mendapat support, dukungan dari sponsor atau dari support, dari donatur apalah namanya. Karena ya kita boleh jujur ya, kita duduk di sini ada RAI. Nah sekolah futsal
juga pengen dong ada RAI atau ada apa segala macam di belakang dia bisa taruh di mana, gua nggak tahu, bisa di badan, bisa di mana. Makin banyak update pasti produk tuh makin senang gitu kan, sponsor makin banyak update makin senang. Jadi makanya saya bilang sekali lagi, kalau mau bikin sekolah futsal benar-benar maju, fokus ke pelatihan sama fokus manajemen itu dibedakan. Siap. Itu berarti tuh fokus langsung ngebentuk tim tuh, pilih tim pelatihnya siapa, kemudian yang ngurusin marketingnya siapa, tinggal ada lapangan, tinggal diskusikan dengan yang punya lapangannya. Yang pasti kalau emang udah bagus peserta akan datang sendiri, tapi untuk awal-awal bisa dihitung-hitung lah berapa pengeluaran untuk pelatih, kemudian lapangan dengan biaya pendaftaran itu. Sharing waktu mereka akan berjalan dengan pasti. Dengan adanya sekolah futsal ini kita ikut membantu perkembangan futsal di Indonesia, kemudian juga memberikan mata pencaharian ya buat pelatih-pelatih juga. Dan yang pasti sih anak-anak nih bisa terdidik lah futsalnya. Jadi gini, itu ada yang pasti gini ya Goro ya, kita tuh udah menyiapkan wadah sehat buat anak-anak. Anak-anak dari remaja usia 13 atau usia dini, mereka punya wadah sehat dalam bermain. Mereka terbiasa bersosialisasi dengan teman. Jadi ini juga buat anak-anak yang kecil, ini wadah sosialisasi buat mereka bermain. Ini wadah sehat. Ke depan nanti mereka mau serius jadi atlet ataupun tidak, kita udah menyiapkan wadah sehat. Itu poin pertama, kita layak dibayar. Iya kan? Kedua, kalau yang serius bisa kita pisahin untuk jadi atlet futsal profesional, kita didik dengan baik, jangan cuma jadi juara untuk namatin, tapi sekolah futsal itu tujuannya yang membesarkan si anak untuk menjadi atlet yang besar. Kalau gue sih pasti ngomongnya standar internasional lah. Iyalah. Anak atlet level dunia. Nah itu tugasnya, jadi bukan timnya. Sekarang saya coba sampaikan ini, kalau kita selalu dalam bertanding main aman, cari juara atau apa, tidak memberikan sesuatu taktikal yang mendukung basic dasar futsalnya saat bertanding, ya nggak dapet lah. Jadi maksudnya nggak akan maksimal. Kalau jadi juara lawan lebih bagus, biasanya duduk aja, udah berdiri aja di depan gawang tuh rame-rame ngumpul geser-geser, dapat apa anak-anak gitu kan. Itu juga harus diingat oleh para pelatih. Dan satu hal, kualitas itu punya ekonomi bagus. Jadi kalau misalnya kualitasnya bagus, anak-anak sekarang udah pinter, mama papanya juga udah pinter, sekolah futsal itu bagus, situ aja, di sini nggak bagus. Nah itu yang harus kita jaga biar kita diminati banyak orang gitu, jadi bisa berkembang gitu, diminati banyak anak-anak karena kita punya kualitas pelatihan yang bagus, diminati sponsor sama support karena kita punya media yang bagus, kita punya marketing yang bagus, semuanya bisa berjalan dengan baik. Orang masih pas-pasan aja bisa dapat income kok. Marketing apa sponsor kan? Bagus kan? Iya, apalagi bagus gitu. Jadi itulah deh buat bola lovers yang pengen punya sekolah futsal, udah dikasih tahu tuh bagaimana caranya dan bagaimana keuntungannya. Yang pasti buat yang ingin membangun, kita tunggu nih kehadirannya di bola love. Yang pasti kalau sekolah futsal masuk bola love udah bagus banget tuh berarti kan. Kayak mungkin demikian aja ya Bang Didi. Terima kasih banyak nih. Kalau gitu kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube Bola Love. Oke, demikian aja Bang Didi. Sampai jumpa lain kali dan salam olahraga.